apakah tawasul itu diwajibkan bagi orang yang ingin berdoa? Jawabannya tidak. Tawasul itu sunnah. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, wabtagu ilaihil wasilata. Carilah kalian itu perantara. Sehingga ini perintah dari Allah tapi bentuknya sunnah, bukan wajib. Ya, tapi memang tetangga sebelah, nah ya, tetangga sebelah, saya nggak usah panjang lebar. Tetangga sebelah yang beda akidah dengan kita itu, dia nggak kenal dengan namanya tawasul. Dengan alasan apa? Kalau doa itu mintanya sama Allah, tidak boleh minta kepada selain Allah. Kalau kita meyakini ada yang bisa menerima manfaat atau bahaya secara Allah, itu namanya syirik. Nah, itu dalil mereka. Sedangkan kita bertawasul itu tidak pernah kita meyakini yang kita tawasulkan ini yang mendatangkan manfaat. Tidak ada. Jadi kalau kita doa langsung sama Allah, silakan, mangga, nggak ada masalah. Tapi juga jangan menyalahkan orang yang bertawasul. Kenapa? Karena itu juga perintah dari Allah. Bahkan dalam hadis Sahih Muslim, Nabi menceritakan ada 3 orang masuk ke dalam goa. Akhirnya itu goa tertutup dengan batu yang besar, nggak bisa keluar. Akhirnya 3 orang ini bertawasul. Nah, sebelum saya bahas panjang lebar, tawasul tahu nggak artinya ini? Tawasul ente nyaho lagi. Kia baik. Tawasul itu berdoa dengan perantara. Itu arti tawasul. Makanya biasanya tawasul itu dengan kita menggunakan amal-amal soleh. Dan itu diperbolehkan. Dan Nabi juga ngajarkan, barang siapa yang membaca waqiah akan dimudahkan rezekinya. Barang siapa yang sholat duha akan dimudahkan rezekinya. Siapa orang menjalin silaturahmi, rezekinya akan dipermudah oleh Allah, umurnya diperpanjang oleh Allah. Itu kan tawasul, sehingga tidak menjadi masalah. Nah, sekali lagi, orang yang berbeda akidah dengan kita, tetangga sebelah itu nggak nerima itu. Ya, Nabi menceritakan dalam hadis Sahih Muslim yang menjadi rujukan bagi kita. Masuk 3 orang ke dalam gua tertutup dengan batu yang besar. 3-tiganya bertawasul dengan amal solehnya. Yang satu bilang, ya Allah, saya bertawasul dengan amal soleh saya berbakti sama orang tua. Kalau engkau terima ya Allah, tolong dibuka. Dibuka sama Allah sepertiga. Yang satu bilang, ya Allah, saya bertawasul, saya dulu ingin berzina dengan sepupu saya. Akhirnya sepupu saya minjem uang, saya beri, sebagai gantinya dia menawarkan diri untuk berzina. Saya tolak karena saya takut kepada Allah. Ya Allah, kalau diterima tolong dibuka. Dibuka aja sepertiga sama Allah. Yang terakhir, ya Allah, saya punya budak, setiap bulan saya kasih uang. Di hari terakhir dia akan merdeka, uangnya saya lupa tidak kasih, dia tidak ambil. Akhirnya uangnya saya belikan kambing sepasang, sampai beranak pinak, sampai ribuan. Setelah sekian tahun datang budak saya yang sudah merdeka, bilang, wahai majikan, saya minta gaji saya yang akhir belum dikasih. Lalu saya bilang, itu gajimu. Apa tuan? Kambing semuanya. Masa kambing ini semua gaji saya? Gaji kamu yang dulu saya belikan kambing sepasang, dan sekarang menjadi kambing yang banyak ini semuanya milikmu. Ya Allah, kalau ini engkau terima tolong dibuka. Dibuka sepertiga sampai akhirat terbuka semuanya. Ini dalil bahwa saya bertawasul dengan amal soleh diperbolehkan, sehingga tidak menjadi masalah. Sekali lagi, yang mau doa langsung sama Allah boleh, tapi juga jangan menyalahkan yang berdoa dengan tawasul. Dan jangan pakai dalil contoh tawasul seperti ini. Ini banyak nih yang suka ngasih contoh seperti ini. Kita kalau mau ngirim surat sama presiden kan susah, maka ngirimnya lewat menteri. Begitu juga kita kalau doa sama Allah tuh susah, sehingga lewat perantara. Ini contoh yang salah kaprah ini. Kenapa? Karena doa nggak pakai perantara boleh. Jangan bilang susah-susah, enggak boleh, silakan. Tapi kalau kita mau pakai perantara, maka tidak menjadi masalah. Yang penting kita meyakini itu cuma perantara, tapi hakikatnya yang memberikan atau tidak adalah Allah. Wallahu a'lam bishawab.